Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Malia dengan NIM 666124030 dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis digital governance Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di sini saya akan menganalisis yaitu metric archetype Will and Ross dan juga penghitungan e-government index untuk mengukur tingkat kematangan layanan digital Kementerian Keuangan. Nah, kita mulai dari latar belakang. Di era saat ini, transformasi digital bukan lagi sebagai pilihan, tapi juga sebagai keharusan bagi setiap organisasi publik. Nah, tata kelola digital yang baik menjadi fondasi utama agar sistem e-government bisa berjalan efektif dan juga efisien. Lalu, mengapa saya memilih Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai lokus analisis? Ada alasan utama, yaitu yang pertama, Kementerian Keuangan ini secara konsisten meraih peringkat SPBE tertinggi di antara seluruh kementerian dan juga lembaga. Lalu yang kedua, data publik terkait tata kelola digitalnya sangat melimpah banyak ditemukan di media sosial gitu. Lalu Kementerian Keuangan ini memiliki portofolio digital terbesar mengelola lebih dari 40 sistem informasi lintas unit eselon 1 dan juga dampaknya langsung menyentuh APBN dan keuangan negara secara keseluruhan. Nah, lalu analisis ini memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama mengidentifikasi archetype digital government Kementerian Keuangan berdasarkan matriks Weil and Ross. Lalu yang kedua memetakan siapa sih sesungguhnya yang menjadi pengambil keputusan di 5 domain IT Kemenku. Ketiga, menghitung dan juga menginterpretasikan e-government index Kementerian Keuangan, dan juga yang keempat merumuskan saran perbaikan tata kelola digital yang berbasis temuan analisis. Nah, ruang lingkup analisis ini mencakup sistem-sistem digital utama Kementerian Keuangan, yaitu SPAN atau sistem perbendaharaan dan juga anggaran negara, lalu ada Sakti yaitu sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, lalu ada DJP online sebagai portal layanan perpajakan, lalu ada INSW atau Indonesia National Single Window, serta OMSPAN dan juga SIPP, dan masih ada 34 sistem informasi lainnya yang beroperasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum masuk ke analisis, mari kita pahami dulu teorinya. Will and Ross pada tahun 2004 mendefinisikan IT governance sebagai kerangka hak keputusan dan juga akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan teknologi informasi. Sederhananya, siapa yang berhak membuat keputusan IT dan bagaimana sih keputusan itu diambil? Nah, mereka mengidentifikasi 6 archetype atau pola tata kelola. Ada bisnis monarki di mana keputusan IT diambil oleh eksekutif bisnis senior, lalu ada IT monarki di mana keputusan diambil oleh para spesialis IT. Lalu ada feodal di mana setiap unit bisnis membuat keputusannya sendiri-sendiri. Lalu ada federal yaitu kombinasi nih antara eksekutif bisnis dan juga unit-unit bisnis. Lalu ada IT duopoli, kombinasi antara kelompok IT dengan satu kelompok bisnis lainnya. Dan juga terakhir anarki, di mana setiap individu atau unit kecil membuat keputusan sendiri tanpa adanya koordinasi. Jadi keenam archetype ini mana sih yang paling dominan di Kementerian Keuangan? Kita akan lihat pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita bahas kerangka teori yang kedua, yaitu e-government development index atau EDGI. Formula dasarnya adalah rata-rata dari 3 komponen yang masing-masing bobotnya sama, yaitu sepertiga. Nah, komponen pertama adalah online service index atau OSI yang mengukur ketersediaan dan juga kualitas layanan pemerintah secara online. Lalu mulai dari tahap informasi, interaksi, transaksi hingga koneksi antar layanan. Lalu komponen kedua adalah telecommunication infrastructure index atau TII yang mengukur seberapa baik infrastruktur telekomunikasi suatu negara termasuk akses internet dan juga penetrasi mobile broadband. Dan komponen ketiga adalah human capital index atau HCI yang mengukur kemampuan sumber daya manusia dan juga dalam memanfaatkan layanan digital. Nah, untuk konteks domestik Indonesia, kita juga menggunakan nilai SPBE dari evaluasi Kemenpan RB sebagai proxy e-governance index di tingkat kementerian. Nah, sebelum menganalisis, kita kenali dulu nih profil digital Kementerian Keuangan. Kementerian ini memiliki 12 unit eselon 1, lebih dari 40 sistem informasi dengan nilai SPBE sebesar 84,3 pada tahun 2023, meraih predikat sangat baik. Dari sisi tata kelola IT, strukturnya sub-11, Menteri Keuangan berperan sebagai pengarah strategis di puncak. Di bawahnya ada Sekretaris Jenderal atau Sekjen sebagai koordinator kebijakan IT, lalu kemudian Kepala Pusintek, Pusat Sistem Informasi dan juga Teknologi Keuangan, yang berperan sebagai CEO atau Chief Information Officer Kemenku, dan di tingkat operasional ada tim teknis IT. Kementerian Keuangan juga punya rekam digital yang panjang, dimulai dari peluncuran SPAN pada tahun 2007, Go Live Sakti pada tahun 2012, integrasi DJP online pada tahun 2017, hingga peluncuran Kemenku One sebagai super PPS pada 2022, dan pencapaian predikat SPBE sangat baik dengan nilai 84,3 pada tahun 2023. Nah, inilah inti dari analisis pertama kita, yaitu yang pertama matriks archetype Weil and Ross untuk Kementerian Keuangan. Kita memetakan 5 domain keputusan IT ke dalam 4 archetype yang paling relevan. Untuk domain IT principles atau arah strategis IT, keputusan didominasi oleh bisnis monarki dengan federal sebagai pendukung kuat, artinya menteri dan juga sekjen yang menentukan arah strategis dengan masukan dari unit-unit eselon 1. Lalu untuk IT arsitektur atau standar dan juga integrasi sistem, justru IT duopoli dan IT monarki yang dominan. Pusintek dan juga tim teknis yang memegang kendali standarisasi arsitektur. Nah, untuk IT infrastruktur atau shared service, IT monarki dan juga IT duopoli mendominasi. Pusintek sebagai pengelola infrastruktur terpusat. Nah, lalu untuk bisnis application needs atau kebutuhan aplikasi bisnis, federal dan juga bisnis monarki yang kuat. Unit eselon 1 yang paling tahu kebutuhan aplikasi mereka masing-masing. Dan untuk IT investment atau prioritas anggaran IT, bisnis monarki mendominasi. Menteri dan juga sekjen yang memutuskan alokasi anggaran IT secara keseluruhan. Nah, berdasarkan pemetaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa archetype dominan Kementerian Keuangan adalah gabungan federal dan juga bisnis monarki. Keputusan IT diambil secara kolektif antara menteri dan juga sekretaris jenderal selaku bisnis monarki, dengan unit-unit eselon 1 yang tetap memiliki otonomi dalam kebutuhan aplikasi bisnis mereka. Seluruhnya dikoordinasikan oleh Pusintek sebagai pusat tata kelola IT. Nah, archetype ini memiliki beberapa kelebihan. Keputusan IT selaras dengan tujuan strategis nasional. Integrasi sistem antar unit lebih mudah karena ada koordinasi terpusat. Akuntabilitas jelas dan juga mendorong standarisasi arsitektur IT di seluruh Kementerian Keuangan. Nah, tapi ada juga kelemahannya. Proses pengambilan keputusan cenderung lambat karena bersifat birokratis berlapis. Risiko ego sektoral masih ada. Beberapa unit eselon 1 masih mengembangkan sistem yang duplikatif. Nah, fragmentasi data masih terjadi antar unit, dan inovasi dari bawah terhambat karena dominasi keputusan top down.
Nah, kita masuk ke analisis kedua, yaitu penghitungan e-government index. Ada dua pendekatan yang kita gunakan. Nah, di sisi kiri adalah nilai SPBE Kementerian Keuangan berdasarkan evaluasi Kementerian RB tahun 2023 dari 6 komponen yang dievaluasi. Kebijakan SPBE mendapat nilai tertinggi 95, data tata kelola SPBE 88, layanan SPBE 85, manajemen SPBE 82, infrastruktur SPBE 80, dan juga keamanan SPBE mendapat nilai tertinggi 78. Total nilai SPBE Kemenku adalah 84,3 dari 100 dengan predikat sangat baik. Di sisi kanan komponen EG Indonesia dari UNG E-Government Survey 2024, Online Service Index mendapat skor 0,820. Ini yang paling kuat. Telecommunication Infrastructure Index skornya 0,697 dan Human Capital Index skornya 0,719. Jika kita hitung menggunakan formula EG, hasilnya adalah sepertiga dikali 0,820 ditambah sepertiga dikali 0,697 ditambah sepertiga dikali 0,719 sama dengan 0,7453. Dengan skor ini Indonesia masuk kategori high EG dan menempati peringkat 77 dari 193 negara. Nah, setelah melalui proses analisis, kita dapat pada 3 kesimpulan utama. Pertama, dari sisi archetype, Kemenko menerapkan hybrid archetype federal dan juga bisnis monarki. Pengambilan keputusan IT bersifat terpusat ataupun terdistribusi, di mana menteri dan juga sekjen memegang kendali arah strategis. Sementara unit eselon 1 memiliki otonomi dalam kebutuhan aplikasi bisnisnya. Pusintek berperan sebagai pusat koordinasi dan juga standarisasi. Nah, yang kedua, dari sisi SPBE, nilai 84,3 dengan predikat sangat baik menunjukkan Kementerian Keuangan berada pada level maturitas digital governance yang tinggi. Komponen kebijakan dan juga tata kelola yang sangat kuat, namun keamanan SPBE masih menjadi titik yang perlu ditingkatkan. Lalu yang ketiga, dari sisi EG, Indonesia masuk kategori high EG dengan skor 0,74653 dan berada pada peringkat 77 global. Komponen online service sudah sangat kuat di angka 0,820, namun infrastruktur telekomunikasi masih menjadi bottleneck untuk mendorong Indonesia di kategori very high EG. Nah, berdasarkan temuan analisis, ada 4 rekomendasi perbaikan yang saya ajukan. Yang pertama, penguatan IT Governance Board lintas eselon 1. Kemudian Keuangan perlu membentuk komite tata kelola IT formal yang melibatkan semua kepala eselon 1 dipimpin sekjen untuk mengurangi ego sektoral dan juga mempercepat pengambilan keputusan investasi IT. Lalu yang kedua, akselerasi interoperabilitas data melalui API Gateway terpusat. Implementasi Enterprise API Gateway di Pusintek akan menghubungkan seluruh sistem, misalnya SPAN, Sakti, DJP, YNSW secara real time, sehingga fragmentasi data dan juga duplikasi sistem bisa diatasi. Lalu yang ketiga, peningkatan keamanan siber dengan pendekatan Zero Trust Architecture. Mengingat nilai keamanan SPBE adalah yang paling rendah di angka 78, adopsi arsitektur Zero Trust untuk sistem kritikal SPAN dan juga Sakti harus menjadi prioritas utama, disertai security awareness training yang berkelanjutan. Lalu yang keempat, program digital literasi untuk pegawai dan juga wajib pajak. Ini penting untuk meningkatkan komponen Human Capital Index yang akan berdampak langsung pada peningkatan EG nasional.